Halo, Assalamualaikum. Selamat siang, kawan-kawan. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. Siang Ibu Oke, semua. baik. Siang ini kita berkumpul di Zoom Meet ini dalam rangka upaya menyelesaikan tugas calon guru penggerak angkatan 7 kita yang sedikit lagi 100% semangat. Baik, sekarang kita menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh, kita lihat dulu nih rubrik penilaian yang demonstrasi kontekstual yang sudah disediakan pada LMS. Seperti yang sudah dikirimkan di grup kita, itu adalah rubrik penilaian untuk demonstrasi kontekstual modul 2.3 ini. Jadi di sana coba kita sama-sama lihat, di sana itu terlihat apa ya? Ada prasupervisi ya kawan-kawan ya? ya, Ya. ada bagian praktisi, kemudian observasi, lalu pasca Ya. percakapan ya, Bu. Nah, besar harapannya kita melakukannya semuanya, kan berupaya seperti itu ya. Nah, yang pertama itu mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching. Nah, ini sedang kita bicarakan ya, berarti rubrik penilaiannya. Kemudian yang kedua itu menanyakan kompetensi coaching yang ingin dikembangkan. Nah, ini kita kan ada 4 kasus nih. Kita sama-sama diskusi kemarin terkait kasus-kasusnya. Nah, kompetensi coaching apa nih yang mau ingin kita kembangkan nih? Mungkin yang pertama hadir sepenuhnya ya, Bu Mira Iya, ya. benar, benar. Heeh. Kemudian ini ya, apa memaksimalkan proses menstimulasi si coach untuk menemukan solusinya sendiri dengan memberikan stimulus berupa pertanyaan-pertanyaan berbobot yang memancing ide-ide baru itu muncul Hmm, gitu ya. Oke. Ya, Benar Heeh. banget, Bu. Ya, boleh banget itu. Kemudian bagian kompetensi mana yang spesifik ingin diobservasi? Tentunya semua yang ada di ini ya, Alur Tirta dan Grow ya, kata fasil kita ya. Nah, itu nanti Iya, Bu, benar. kita bergantian untuk menjadi observer dan satunya lagi menjadi timekeeper begitu. Nah, yang terakhir untuk prasupervisi ini ada menanyakan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Nah, indikatornya apa nih, Bu Ibu? Dari tujuan pengembangan yang Mungkin diinginkan. percakapannya terjadi secara ini ya, Bu, maksudnya mengalir gitu. Eh, apa Coba, ada ramah dari coachnya semacam itu mm-mm. enggak Ya, yang nunjukin itu tadi ya kemitraan ya. Eh, kemitraan. mendengarkan sepenuhnya itu tadi juga ya semuanya. Oke Data deh, potensi gitu ya. benar sekali. Baik, kita mulai aja apa? Oke, boleh Oke, boleh. Oh seperti ya, yang boleh. ah Kita ini juga ya, Bu, maksudnya eh, untuk mempertimbangkan ketepatan waktunya karena kita ada 4 kasus nih, Bu. mm, Jadi mm, mm. kira-kira kita berapa lama waktunya untuk satu kasus, Bu? Bagaimana kalau 10 menit aja bagaimana Ibu-ibu? Oke, boleh boleh. mungkin 10 menit ya. 10 atau mungkin maksimal 15 menit ya Iya, iya, itu lebih maksimalnya baik. ya. Mm, 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 mm. Oke, baik kita Ya, Oke, Bu. kita mulai saja ya. ya. Uh, Baik. untuk kasus satu, berarti saya selaku coach, kemudian Ibu Aninda selaku coachee, dan Ibu Risma Delena sebagai observer, kemudian Ibu Leni Trisnowati bertugas sebagai timekeeper. Oke, kita mulai. Ibu Aninda siap? Siap, Bu. Siap, insya Oke, Allah. baik. Silakan kita mulai. Ya.
Ya, kita mulai dari Oke. sekarang ya, semuanya. Oke, Satu, dua, silakan tiga. Bu Anin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Mira. Waalaikumsalam Bu Anin. Bu Mira, apa ada waktu kosong sekarang? Oh, kebetulan ada nih Bu Anin. Tadi baru selesai ngajar, sekarang jam kosong. Nah, gimana nih Bu Anin? Kok dilihat dari wajahnya sepertinya Bu Anin ini ada yang ingin dibicarakan? Iya nih, Bu Mira. Ada yang ingin saya ceritakan nih. Bingung saya mikirin caranya, gimana ngatasinnya. Oh, boleh-boleh Bu Anin. Coba Bu Anin ceritain pelan-pelan ya. Oke, baik. Gini, Bu. Saya tuh lagi bingung, juga kecewa. Anak kelas saya, kenapa ya hasil belajar matematikanya itu selalu rendah? Di bawah KKM, Ibu. Dari sekitar 40 siswa itu yang tuntas hanya 5 sampai 10 orang paling banyak. Padahal materi yang saya ajarkan tuh penuh loh. Terus saya juga menjelaskan dari awal sampai selesai. Hmm, memangnya Bu Aninda ini eh, inginnya, maunya, atau harapannya itu seperti apa Bu Anin? Saya tuh maunya anak-anak itu gembira kan, Bu, tertarik, fokus, terus antusias kalau saya lagi ngajar. Hmm, lalu Bu Anin, menurut Bu Anin nih, apa ya yang menjadi penyebab kok hasil belajar siswa itu kurang memuaskan? Ini loh, Bu, menurut saya itu karena mereka tuh tidak mengikuti pembelajaran di kelas dengan baik. Hmm, emangnya waktu sedang belajar Bu Anin, mereka terlihat bersemangat, kemudian terlihat tertarik tidak dengan pembelajaran matematika yang Ibu sajikan? Tidak, Bu, mereka tuh seringnya terlihat seperti ngantuk gitu, Bu, dan tidak antusias. Hmm, eh, saat Bu Anin ngajar nih, biasanya Bu Anin itu pakai media apa gitu Bu Anin? Wah, saya biasa sih, Bu. Saya pakai media, biasa pakai buku, bahan ajar, catet gitu di papan tulis, dan di Hmm, buku tulisnya. Biasa gitu aja, Bu. oh, pernah nggak Bu Anin itu mencoba menggunakan media atau misalkan metode belajar yang lain selain yang udah Bu Anin terapin itu? Nah, itu dia, Bu. Belum pernah sih, Bu Mir. Selain nggak Hmm, sempet juga, saya juga kan sudah terbiasa di zona nyaman ya, yang ngajar ya udah gitu-gitu aja, nggak sempet gitu-gitu aja lah, Bu, setiap hari. Males hmm. juga kan, Bu. Oke, Gitu, Bu Bu. Anin, saya mau nanya nih sama Bu Anin, mungkin nggak ya kalau semisalnya zaman sekarang ini, zaman yang udah serba modern ini, masih ada orang yang berkirim surat untuk menanyakan kabar? Wah, itu kayaknya udah tidak ada lah, Ibu. Karena zaman sekarang kan udah canggih ya. Orang tinggal Hmm. pakai telepon, WA, video call, atau email. Sudah nggak zamannya lagi sih, Bu. Kirim surat-surat gitu, Bu Mir. Nah, Bu Anin, kira-kira kalau ilustrasi yang saya sampaikan tadi itu kita terapkan nih ke permasalahan Bu Anin tadi. Nah, korelasinya apa coba? Oh iya, Ibu. Kayaknya mungkin cara ngajar saya itu yang kayak monoton mungkin ya. Tidak sesuai dengan zaman sekarang ini. Nah, Membuat iya. anak-anak saya jadi tidak tertarik dalam pembelajaran saya. Sepertinya gitu ya, Bu. Hmm. Nah, kemudian Bu Anin ini paham nggak sebenarnya apa sih gaya belajarnya siswa-siswa Bu Anin itu, misalkan lewat asesmen awal, baik itu diagnostik maupun non-diagnostik. Aduh, saya biasa enggak tuh, Bu. Saya enggak tahu. Saya ngajar yang ngajar aja gitu. Apa yang saya mau. Saya enggak ada Hmm. pakai-pakai gitu, Bu. Oh, berarti Bu Anin ini ngajar apa yang Bu Anin mau saja gitu ya? Hmm, Hmm. gini Bu Anin,
saya kasih perumpamaan lagi deh. Contoh gini, Bu Anin ini orangnya nggak suka makan ayam. Kemudian saya sajiin aja terus setiap hari itu ayam untuk Bu Anin tanpa saya mau tahu Bu Anin itu bagaimana, mau apa enggak, suka apa enggak, butuh apa enggak. Saya kasih aja ayam terus setiap hari. Itu gimana kira-kira Bu Anin? Wah, pasti jenuh sih Bu, pasti tidak saya makan. Ya, iya sih, saya paham karena tidak mau mendengarkan apa yang siswa mau dan butuhkan, tapi egois dengan apa yang saya mau saja. Jadi siswa jenuh mungkin ya Bu. Hmm, Mungkin iya. mereka masanya ingin belajar sambil bermain, tapi saya Mm-mm. tidak memberikan ruang, malah inginnya terlihat dan aku suka-suka saya gitu. Mungkin ya Bu ya. Nah, benar tuh Bu Anin. Nah, terakhir nih Bu Anin pernah nggak dalam pembelajaran Bu Anin itu Bu Anin melatih kompetensi sosial emosional anak-anak Bu Anin untuk memotivasi mereka memunculkan sifat-sifat positif yang berasal dari dalam dirinya, jadinya seperti motivasi intrinsik gitu. Pernah nggak? Oh, kalau itu sekilas saja sih Bu Mir, saya Hmm. marahin kalau mereka tidak mau bantu tugas kelompok. Ya, harusnya saya beri pandangan kan, agar mereka tuh sadar dengan keyakinan kelas yang ada di kelas kita. Ya. Nah, jadi Bu Anin ini sebenarnya pemikirannya bagus loh. Jadi Bu Anin ini sebenarnya punya kompetensi diri yang bisa Bu Anin kembangkan lebih lanjut di masa depan gitu. Nah, makanya Bu Anin itu coba deh mulai untuk melakukan suatu perubahan ke depannya supaya pembelajaran Bu Anin itu lebih baik lagi. Nah, kira-kira apa nih rencana Bu Anin ke depan untuk menyimpulkan dari apa yang udah kita ceritakan dari awal tadi? Oh, gitu ya. Saya jadi bersemangat nih Bu. Sepertinya saya akan mulai dengan merancang pembelajaran berdiferensiasi nih Bu. Baik Hmm. konten, proses, dan bentuk. Perlahan saja, tapi saya akan coba. Lalu saya rencanakan mau mencoba untuk menggunakan metode games, ice breaking, aplikasi-aplikasi pembelajaran lainnya juga untuk bantu sajikan materi atau kuis. Meskipun saya kurang sebenarnya ya Bu, masalah IT, terakhir saya akan melatih kompetensi sosial emosional siswa lewat berbagai teknik. Oke. Wah, bagus tuh Bu Anin rencananya. Luar biasa kali. Semangat ya, saya yakin Bu Anin itu pasti bisa. Tapi kira-kira kan tadi Bu Anin sampaikan nih kalau Bu Anin itu kurang lihai dari segi IT. Nah, gimana tuh siapa yang kira-kira nanti bakal bantu Bu Anin dalam upaya menerapkan rencana aksi Bu Anin itu? Iya ya Bu ya, untuk IT saya akan Mm-mm. minta bantuan Pak Budi. Pak Budi karena soalnya dia tuh kelihatannya sering banget menggunakan IT di kelas Bu untuk proses pembelajaran diferensiasi. Saya banyak nanya sama Ibu Mira. Boleh ya Bu ya? Oh, boleh, boleh. Saya juga masih banyak belajar, tapi boleh kok kita saling sharing. Nah, tentunya Bu Anin, dalam upaya Bu Anin menjalankan rencana aksi ini, Bu Anin harus komitmen nih, supaya rencana yang Bu Anin rancang sendiri ini, itu dapat berjalan secara kontinu. Nah, Bu Anin komitmen nggak nih? Insya Allah Bu, saya yakin di mana ada niat di situ ada jalan. Makasih ya Ibu Mir, saya Nah, merasa lega. sama-sama, sama-sama Bu Anin. Nah, Alhamdulillah nih ikut senang bisa menemani dan mendampingi Bu Anin sampai akhirnya Bu Anin itu memunculkan ide-ide baru yang sebenarnya berasal dari yang Bu Anin rancang sendiri gitu. Sekarang gimana perasaan Bu Anin? Wah, Alhamdulillah lega Bu Mir, senang, terus jadi lebih bersemangat dan tercerahkan juga untuk lebih baik ke depannya. Terima kasih Oke ya Ibu Mira. deh, sama-sama Bu Anin. Jangan lupa nanti setelah Bu Anin mencoba menerapkannya, kita duduk kembali, ketemu lagi, sharing lagi bagaimana yang Bu Anin lakukan, apa perasaannya, kemudian apa kelebihan dan kekurangannya untuk direfleksi kemudian hari ya Bu Anin ya. Baik Bu, terima kasih. Oke, Saya sudah sabar nih untuk menerapkannya. oke, oke. Kita udah masuk nih. Ayo kita masuk ke kelas. Udah habis jam Baik, istirahatnya. masuk Bu. Permisi ya Bu, saya Oke, duluan dulu. oke Bu Assalamualaikum Anin. Ibu Mira. Terima Waalaikumsalam. kasih atas waktunya. Iya. Oh, Wow, luar eh,
Bu Leni. Miss, apa Wah, luar biasa. menit nih? Baik, Belum. dipersilakan kepada Ibu Risma selaku observer untuk menyampaikan hasil observasinya. Oke, wah, sungguh luar biasa ibu-ibu ini ya, yang sudah menjadi apa ya kalau dibilang ya, teladan lah, sudah bisa untuk menyelesaikan. Nah, kalau yang saya lihat tadi dari refleksi tadi, yang pertama itu selama percakapan itu sudah sangat baik ya, sudah sangat baik berjalan, sehingga tujuannya itu menurut saya sudah tersampaikan bahwa coaching itu, tujuan dari coaching itu, coachnya itu sudah sangat jelas ingin mencari solusi atas kendalanya gitu. Nah, kendalanya tadi kan yang anak-anak seperti kurang antusias atau seperti ngantuk dalam belajar matematika. Nah, untuk coachnya sendiri juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memang dapat mendorong coachingnya ini sehingga dia mengetahui coachingnya sehingga mengetahui apa yang harus dilakukan. Jadi memang tugasnya coach kan hanya mendorong ya, bukan memberikan. Nah, gitu. Nah, untuk rencana aksinya, coach ini sudah memberikan juga pertanyaan-pertanyaan sehingga dapat merencanakan pertanyaan itu untuk menjadi umpan balik bagi coachingnya ini ya. Lalu untuk tanggung jawab juga, coachnya juga sudah menanyakan komitmennya si coach untuk menjalankan. Lalu coachnya juga sudah mendapatkan jawaban atas kendalanya sendiri. Tapi karena dari dianya. Jadi memang benar sudah terdorong begitu. Mungkin itu ya untuk hasil refleksi kasus yang pertama ini. Oke, terima Terima kasih Ibu. kasih. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan pada kasus yang kedua. Baik, ibu-ibu, kita masuk ke kasus kedua. Di kasus kedua ini, Ibu Aninda selaku coach, Ibu Risma Dalena selaku coachi, dan Ibu Leni Trisnawati selaku observer, dan saya sendiri Mira Arina selaku timekeeper. Baik, kita mulai ya. Waktunya saya ingatkan. Oke, yuk dimulai dari sekarang. Dipersilakan. Nah, Risma, bisakah nanti jam istirahat datang ke ruangan Ibu sebentar, Nak? Bantu Ibu untuk membawakan hasil kerja teman-temanmu, Nak. Oh, Boleh? oke, baik, Bu. Boleh, Ibu. Ya, terima kasih ya, Nak ya. Ibu tunggu di kantor. Oke. Baik. Nak, sayang, coba sini, coba taruh bukunya di atas meja Ibu ini. Oh iya, Bu. Ini bukunya ya, Bu? Iya. Nak, boleh bentar Ibu bertanya? Akhir-akhir ini Ibu lihat kamu di kelas sering melamun. Apa ada masalah yang sedang kamu pikirkan, Nak? Ya, Bu. Sebenarnya sih saya sedih. Iya, kenapa ya, Nak, sedihnya? Boleh diceritakan kamu sedang ada pikiran apa ya? Ibu lihat kamu kurang bersemangat di kelas. Iya, Bu. Saya sedih karena saya beberapa waktu ini pusing, Bu. Banyak sekali tugas-tugas sekolah yang harus saya selesaikan, Bu. Gitu ya, Nak ya. Coba ceritakan lebih dalam lagi. Kamu kenapa? Apa yang kamu alami? Gini loh, Bu. Kan kemarin itu ada pelajaran matematika kan, Bu. Nah, di situ kan Ya. ada tugas yang harus saya kerjakan.
Nggak taunya pelajaran selanjutnya ada juga PR, Bu. Jadi saya pusing kerjainnya, Bu. Oh, seperti itu. Sampai kamu kepikiran seperti ini, sampai kamu tidak fokus dalam belajar ya, nak ya? Iya, Bu, saya takut nanti ditanya sama gurunya, Bu, karena saya belum selesai. Oh, apakah kamu sering seperti itu? Tidak sih, Bu. Selain itu ada lagi tidak, nak, yang sedang mengganggu perasaan atau pikiran kamu di kelas sampai kamu terlihat sangat murung? Saya gini, Bu, saya bangunnya kesiangan karena saya semalam Oh, tidurnya larut malam mengerjakan tugas tapi belum selesai. Akhirnya mungkin saya eh, Ibu bilang melamun itu saya jadi kayak ngantuk, Ibu. oh begitu. Jadi, Risma, sayang, biasanya kamu kalau terjadi hal seperti itu, apa yang kamu lakukan untuk memberikan dirimu sendiri semangat atau mengatasi hal-hal tersebut? Biasanya kamu melakukan apa, nak? Biasanya gini, Bu, kalau saya sudah ngantuk di kelas, saya biasanya untuk ada teman sekelas, teman sebangku saya, Bu. Dia selalu menyenggol-nyenggol saya, jadi saya terbangun. Jadi saya mulai lagi merasakan, wah iya belajar gitu. Lalu saya nanti cuci muka, Ibu. Oh gitu. Lalu saya kembali belajar lagi. Mm-mm. Terus menurut kamu apakah itu dapat meningkatkan semangat kamu lagi, nak? Bisa sih, Bu. Karena kan saya sudah cuci muka tuh kan, Bu. Nanti jadi saya mata saya udah cering kembali. Gitu, Ibu. Oke, syukur ya kalau gitu. Jadi, nak, menurut kamu pembicaraan kali ini kita tujuannya untuk apa ya? Kamu, Tujuan eh, pembicaraan hari ini ya, Bu. ya, Tujuannya agar saya tidak melamun lagi waktu belajar ya, Bu. ya, supaya kamu bisa jadi lebih semangat, supaya nanti kalau kamu tidak semangat, kamu tahu tidak akibatnya eh, bagaimana terhadap pembelajaran di kelas. Jadinya Kalau hasilnya ya, Bu, menurut kamu gimana? Baik tidak? kalau saya tidak semangat, Ibu, untuk belajar, saya tidak akan menangkap materi yang diajarkan Ibu guru. Terus? Lalu kalau saya tidak semangat, teman-teman juga mungkin ngikut kali ya, Bu, ya nggak semangat ya, Bu. Halo, Bu. Oke, terus gimana lagi, nah? Kalau Iya. kamu tidak semangat, Jadi mungkin kalau saya tidak semangat, mungkin hmm, orang tua bisa marah sama saya, Bu. jadi itu bagus tidak, nak? Tidak bagus lah, Bu. Nah, kira-kira menurut kamu ada tidak solusi atau rencana yang akan kamu lakukan untuk meningkatkan lagi prestasi kamu? Karena kamu biasanya tidak seperti ini. Jadi Ibu agak risau lihat kamu yang biasanya bersemangat, jadi kurang bersemangat. Ada tidak rencana aksi yang akan kamu lakukan? Kira-kira seperti apa? Iya, Bu. Mungkin rencana saya, Bu, next-nya saya akan lebih fokus lagi ya, Bu, mengerjakan tugas. Lalu saya tidak menunda-nunda lagi dalam mengerjakan tugas. Atau mungkin juga saya akan meminta bantuan teman-teman ketika saya mungkin tadinya tidak fokus, agar saya bisa fokus gitu, Bu. Oke, itu kan ada beberapa tuh rencana yang kamu akan laksanakan. Menurut kamu mana yang lebih penting dulu nih yang akan kamu terapkan segera Mungkin saya yang dari beberapa tadi? saya terapkan, ya saya akan belajar fokus lagi, Bu. Itu ya yang utama ya, Ya, fokus
Iya. agar tidak Kira-kira melamun kapan nih, lagi, Nak? Bu, Kamu ya. ya benar. Supaya bisa lebih semangat. Jadi kapan Iya, nih benar bisa Ibu. kamu laksanakan rencana kamu itu, Nak, supaya bisa lebih baik dalam pembelajaran? Mulai hari ini, Bu. Nanti saya, tadi kan udah ada tugas tuh kan, Bu. Nanti saya minta waktu Ibu ya, Bu, untuk mengajarkan saya yang tadi saya kurang fokus tadi, Bu. Biar saya bisa langsung mengerjakan Nah, tugasnya, Bu. baik, pasti itu ide yang sangat cemerlang. Nah, kalau begitu, kamu harus belajar ya sayang sebisa mungkin untuk semangat, terus bertanggung jawab atas apa yang sekarang kita sudah sepakati. Kalau kamu tidak semangat berarti itu agak kurang dari kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati ya nak ya. Iya, benar itu, Jadi Ibu. kamu, jadi kita bisa sama-sama melaksanakan kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Baik, itu aja arahan dari Ibu ya, Nak. Nah, semoga kamu bisa lebih semangat lagi. Nanti Ibu tunggu gimana perkembangan kamu. Ibu akan perhatikan sebagai wali kelas kamu. Kan Ibu selalu perhatikan kamu setiap hari. Anak-anak Ibu yang lain Terima juga, Nak. kasih, Bu Jadi, Cantik. sama-sama. Jadi nanti Ibu tunggu ya perkembangannya. Ibu akan perhatikan. Nanti kalau ada apa-apa, kamu bisa sharing lagi ke Ibu. Jangan malu-malu, jangan takut ya, Nak ya. Baik, Ibu. Baik, sudah. Kalau enggak, kalau sudah semangat, jadi kamu sudah semangat ya? Gimana perasaannya sekarang, sayang? Saya sudah semangat, Ibu, sudah lega karena saya sudah tahu nanti saya bisa minta bantuan Ibu untuk mengajari saya kembali. Oke, cantik. Semangat ya, Nak ya. Ibu tunggu nanti di kelas, Terima Ibu akan lihat kamu lebih semangat, lebih berprestasi, dan lebih seperti anak Ibu yang kemarin-kemarin lebih semangat. Kasih ya, Nak ya, atas waktunya. Nanti Ibu akan eh, cek di kelas. Kamu boleh masuk ke kelas lagi sekarang karena sudah waktunya jam pelajaran lain. Terima kasih, Nak. Baik, Ibu. Terima kasih. Sampai jumpa nanti ya, Bu. Iya, sama-sama. Semangat terus. Baik, terima kasih. Nah, dipersilakan Ibu Leni sebagai observer. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi dari praktik coaching yang dilaksanakan oleh Bu Anin dan juga Bu Risma tadi, luar biasa ya, sangat menyambut murid dengan hangat, manggilnya pun sayang, cantik, dan ya semacam itu ya. Saya rasa itu adalah hal yang sangat positif, yang juga kita bisa pelajari ya, kita bisa memberikan suasana yang bagaimana supaya coach terutama bisa terbuka gitu kan, dia merasa disambut oleh coachnya. Luar biasa. Nah, selanjutnya tadi juga saya sudah menyimak bagaimana di sana sudah ada proses untuk menggali tujuannya apa dari coachnya, kemudian identifikasi masalahnya, sampai ke akar-akarnya, sampai kepada apa yang harus dilakukan, semacam itu ya. Kemudian juga bagaimana bahwa tadi coachingnya juga diajak untuk merefleksi diri, apa yang harus dilakukan, kalau seperti itu biasanya anak ngapain, nah seperti itu. Dari aksi nyatanya juga sudah terlihat jelas apa yang harus dilakukan, termasuk komitmennya yang ditanyakan tadi supaya kucinya bisa melaksanakan apa yang sudah dirancangkan. Tapi mungkin tadi ada sedikit ini ya Bu Anin ya, ketika menyampaikan tujuan, mungkin tadi agak agak terlalu panjang di pembukaan sampai mengidentifikasi masalah ya. Setelah itu baru balik lagi ke tujuan. Tapi saya rasa itu masih masih oke ya, maksudnya masih di tahap pembukaan, masih di awal. Mungkin karena yang di awalnya tadi uh, saking terlalu hangat ya kan, jadinya pembicaraannya banyak. Tapi yang pasti komponen-komponen dari alur ceritanya sudah masuk semuanya. Bahkan di akhir sudah diberikan penekanan hasil dari diskusi. Oh, tadi anaknya menyampaikan harus semangat kalau misalnya ini, kemudian dari coachnya juga sudah memberikan penekanan kembali bahwa iya anak-anak apa
sayang harus semangat semacam itu. Tapi itu dari hasil percakapan dengan kucingnya, bukan berasal dari Bu Anin sendiri gitu. Tuh, luar biasa. Itu saja dari saya, Bu Mira, dari Bu Anin, Bu Risma. Baik, Keren. Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih kepada rekan-rekan. Ya, waktunya untuk kasus 2 ini kurang lebih tadi 12 sampai 13 menit. Oke, kita lanjut pada kasus ketiga. Ya, Ibu-ibu Ya. ya. Untuk kasus ketiga ini eh, siapa yang selaku coach, Ibu-ibu? Ya, kasus ketiga ini dengan Bu Risma ya. Iya. Nah, oke, baik. Kita lanjut pada kasus ketiga. Di sini Ibu Risma Dalena selaku coach, kemudian Ibu Leni selaku coachi, saya Mira sebagai observer, dan Ibu Aninda sebagai timekeeper. Silakan dimulai, Bapak Ibu, Ibu-ibu. Bu. Selamat sore, Bu Risma. Selamat sore, Bu Len. Ibu mau nanya nih, Ibu ada waktu kosong nggak ya sekarang? Wah, kelihatannya ada yang mau diceritakan ini. Sebentar ya, Bu, saya cek dulu. Oh ya, kebetulan saya ada jam kosong nih, Bu. Yuk, ada apa ini, Bu? Syukurlah Bu. Jadi gini, memang benar sih ada yang ingin saya bagikan sama Ibu. Soalnya saat ini saya bingung mikirinnya gitu. Saya nggak tahu harus gimana gitu Bu. Oh, boleh, ayo cerita. Ada kendala apa, Ibu, yang kebingungannya, Bu? Ya, jadi kayak gini Bu. Saya tuh bingung karena saya tuh nggak bisa ikut tes P3K, Bu. Ini kan sekarang lagi musim penerimaan ya, pembukaan baru gitu. Saya nggak bisa. Memangnya Bu Len, kira-kira harapannya atau kemauannya itu seperti apa sih? Ya, pengennya, Bu. Pengennya itu tuh saya bisa ikut tes P3K gitu, terus bisa lulus gitu. Kayak teman-teman saya, beberapa teman saya yang sebelumnya itu. Oh, namun Bu Len, kira-kira apa sih kendalanya atau penyebabnya Ibu Len tidak bisa mengikuti P3K tersebut? Nah, itulah Bu. Kan sekolah saya kan tidak mengizinkan kalau guru-gurunya itu ikut tes P3K, CPNS atau semacamnya gitu Bu. Memang tidak boleh gitu dari yayasannya. Oh, berarti ada larangan dari pihak sekolah ya? Betul. Bu. Apakah larangan tersebut itu bersifat tertulis, Bu Len? Kebetulan waktu itu saya ingat ada surat kontrak kerja yang pada waktu eh, lagi waktu kemarin itu Bu. Memang di situ tertulis sih kalau misalnya kita itu selama masih menjadi pegawai yayasan tuh tidak boleh ikut tes CPNS semacam itu Bu. Nah kan P3K juga termasuk dari salah satunya ya. Jadi memang ada dituliskan di sana gitu. Berarti dalam tulisan tersebut ada sanksi juga yang diberikan ya, Bu ya? Ya, betul, betul. Jadi kalau misalnya kita ikut tuh, Bu, terus nanti kita ketahuan, itu tuh kita disuruh resign, Bu. Maksudnya kita sebenarnya ya diberhentikan semacam itu, Bu. Oh, begitu, Bu Len. Namun, Bu Len, apakah mungkin ya kiranya misalnya Ibu Len mengikutinya tapi tidak memberitahukan ke sekolah? Ya, susah juga ya, Bu. Nah, kalaupun kita diam-diam, itu pasti juga bisa tahu loh, Bu. Wah, lalu kira-kira sekolah itu kok bisa tahu ya, Bu Len?
Biasa Bu Mira, mereka kan punya komisi, mereka juga bisa ngecek di apa namanya penyelenggara tes P3K itu Bu, pasti bakalan ketahuan gitu. Kira-kira Bu Len, ada nggak guru-guru lain yang pernah ketahuan seperti itu Bu Len? Ada, teman saya juga pernah dia ikut tes P3K itu sudah lolos administrasi, tapi belum ujian tuh Bu, dia langsung disuruh refund Bu. Jadi Oh, begitu ya Bu. Berarti yayasan ini pengawasannya begitu ketat ya Bu ya? betul sekali, itulah Bu. Kayaknya tuh Terus, mustahil ya Bu, kalau saya ikut tes P3K gitu ya Bu. terus gimana perasaan Ibu saat ini? Sebenarnya sih ya, saya sedih ya Bu ya. Eh, tapi ya, Hmm. lagi saya juga akhirnya belum bisa memutuskan untuk bisa keluar dari yayasan ini, saya belum siap gitu. Jadi mungkin tuh kayaknya gimana ya Bu? Mungkin saya harus lebih semangat lagi aja lah kali Bu ya. Apa namanya bekerja di ini gitu kali ya Bu ya. Wah, salut saya dengan Bu Len. Ternyata Bu Len punya hati yang legowo, hati yang mau menerima. Mungkin Bu Len juga sudah mempertimbangkan ya secara realistisnya bahwa ketika Bu Len menghadapi ini ada risiko yang akan Bu Len tanggung atau hadapi. Lalu Bu Len, apa rencana Bu Len ke depannya ketika Bu Len sudah bercerita dengan saya tentang hal ini? Karena sekarang ini saya berpikir bahwa saya harus mensyukuri apa yang saat ini saya kerjakan, kemudian saya harus sepertinya memang ya syukur karena saya tidak bisa mengambil keputusan saat ini ya untuk misalnya keluar dari yayasan ini. Tapi saat ini saya harus bisa menambah kapasitas saya ya, Bu. Saya akan coba untuk meningkatkan kompetensi saya gitu. Saya akan lebih semangat untuk bisa berbuat lebih banyak lagi untuk yayasan ini. Siapa tahu nanti saya juga ada lebih banyak kesempatan untuk berbuat di sekolah ini gitu kali ya Bu ya. Wah, salut saya Bu Len. Tetap semangat ya Bu Len, karena saya yakin pasti Bu Len bisa. Tapi kira-kira Bu Len, siapa sih yang bisa membantu Bu Len dalam menerapkan rencana Bu Len ini? Eh, dalam pikiran saya itu saya terpikir ini Pak Iwan Bu. Pak Iwan kan jago ya IT-nya, kemudian inovasi-inovasinya juga bagus. Ini saya akan banyak berdiskusi dengan Pak Iwan. Kemudian juga saya Hmm, ikuti pelatihan-pelatihan yang ada di PMI itu kan banyak ya pelatihan mandiri, saya bisa belajar dari sana. Juga nanti mungkin kalau ada keperluan bisa sharing dengan Ibu, bisa menambah kompetensi saya, boleh ya Bu? Oh, tentu saja boleh Bu Len. Saya dengan senang hati. Semoga Bu Len bisa komitmen ya, komitmen Ya, dengan rencananya sendiri sehingga semakin berkembang lagi. siap. Saya yakin tuh Bu, kalau misalnya kita punya niat tuh Bu, pasti nanti akan ada jalannya gitu. Baik, makasih banyak Iya, ya, Bu, untuk sharingnya sore hari ini. Saya tuh jadi tercerahkan gitu Bu, pada sore hari ini. sama-sama Bu Len. Saya juga ikut senang ya untuk menemani Bu Len dalam memunculkan ide-ide yang baru sehingga Bu Len bisa semakin lagi berkembang, mengembangkan diri dalam rencana-rencana yang Bu Len sudah rencanakan. Nah, sekarang gimana perasaan Ibu? Dan kapan Ibu mulai untuk merencanakan, menjalankan rencana Ibu tersebut? Hati saya rasanya lega sekali, Bu. Jadinya saya jadi lebih punya semangat gitu, motivasi bisa bertambah apa ya, menambah semangat di dalam diri saya untuk tetap berkarya di sekolah ini gitu. Saya terima kasih banyak ya Bu. Dan untuk rencananya nih Bu, saya akan mulai untuk besok Bu, karena sore ini kayaknya Pak Iwan juga sudah pulang ya Bu. Mungkin besok saya baru bisa mulai. Saya juga mau coba cari-cari ya pelatihan-pelatihan apa yang mungkin bisa membantu saya untuk bisa lebih baik lagi di PMM nanti gitu. Wah, saya turut senang dengan apa rencana-rencana yang Ibu Len akan lakukan. Ditunggu kabar selanjutnya ya Bu Len ya. Tetap semangat Bu Len. Baik.
Makasih banyak Bu Risma. Selamat sore. Sore. Baik, wah hebat nih Ibu Risma dan Ibu Leni. Baik, saya langsung saja dari apa yang saya amati, dari apa yang saya observasi sebagai observer, tidak banyak yang ingin saya sampaikan karena udah ini ya, udah baik sekali praktek coachingnya. Jadi banyak menggali-menggali di bagian identifikasi masalah oleh si coachnya. Kemudian apa coachnya juga menyambut dengan ide-ide yang sejalan dan apa ada juga tadi menunjukkan kolaborasi bersama rekan di sekolahnya dan itu pun dipancing oleh si coachnya. Jadi pertanyaannya sudah bagus dan di awal juga tersampaikan tujuannya jadi jelas. Pokoknya semua alur ceritanya tadi kelihatan banget dan tersampaikan gitu. Jadi good job, bagus. Tingkatkan lagi ke depannya. Tadi saya hampir mau, wah kayaknya lupa nih, ingin apa? Si coachnya harusnya kan ingin mengetahui hasil setelah beliau si coachnya menerapkan apa yang menjadi solusi atas dirinya sendiri itu. Oh, ternyata ada tersampaikan oleh Ibu Risma. Nanti jangan lupa ya saya ketemu apa kita ketemu lagi terus gini. Jadi ada tadi disampaikan oleh Ibu Risma. Oke, good job. Terima kasih gitu saja. Oke. Makasih Bu. Kita teruskan ke kasus keempat. Kasus empatnya berarti saya coach, kemudian untuk Bu Miranya coachi, lalu Bu Aninnya observer, terus Bu Rismanya itu timekeeper. Oke, baik. Kita mulai untuk kasus empatnya, di mana Ibu Leni sebagai coach, benar? Iya, betul. Saya Bu. Mira selaku coachi, kemudian Ya. Ibu Risma selaku timekeeper, dan Ibu Anin selaku observer. Baik, kita mulai ya, Ibu-ibu untuk kasus empatnya. Kita tunggu arahan dari timekeepernya, Ibu Risma. Sepertinya itu ya. Oke, baik, kita akan mulai. Iya, sorry. Oke, kita akan mulai untuk kasus yang keempat. Silakan. Baik. Oke, selamat sore Ibu Leni. Oke. Sebentar. Ya, selamat sore Bu Mira. Bu Ibu Mira, Leni. Bu sekali nih, sudah makan apa belum nih? Baru tadi pagi Bu, siang belum dan sekarang udah sore hari juga masih belum makan. Aduh, kenapa bisa gitu? Makan dulu lah, Bu. Lagi ini Ibu, saya lagi kurang berselera, soalnya lagi kalut pemikirannya, lagi bingung. Oh gitu. Ada ini kalau belum tahu. Ini Bu, saya ada kendala di kelas saya Bu. Saya boleh lah ya berbagi sama Ibu, boleh nggak? Boleh, boleh, boleh. Oke, Boleh. Ibu ada waktu sebentar? Ada, ada. Yuk kita duduk sini dulu, Bu Mira. Oke, boleh. Ini Bu, saya itu kan ada kendala nih di kelas saya Bu. Tunggu, saya bingung ini mau mulai dari mana. Dari mana ya saya mulai ceritanya? Kira-kira gini, Bu Mira. Kita mau diskusi kan sekarang. Iya. Nah, ya kira-kira apa sih yang Ibu harapkan dari diskusi kita nantinya? Saya ingin mencari solusi atas permasalahan dari murid saya yang ada di kelas saya itu, Bu. Oke, baik. Kalau begitu coba Ibu ceritakan kendala Ibu di kelas itu seperti apa? Jadi gini, Bu, di kelas saya itu ada satu murid kan, Bu.
namanya itu Maya. Nah, seringkali itu si Maya ini itu kalau di kelas itu dia kurang kondusif begitu, Bu. Terus dia juga sering tidak mengerjakan tugas. Pokoknya kurang kondusif lah, Bu, belajarnya. Oh gitu. Mm. Oh Maya yang anaknya itu ya hitam-hitam manis ya Bu ya? Iya, iya benar. Itu apa sih Bu yang dia lakukan sehingga kelas tuh jadinya kurang kondusif tuh seperti apa yang dia kerjakan tuh? Gini loh Bu, dibilang usil, tapi gimana ya? Dia itu sering kali ganggu teman-temannya gitu loh Bu. Jadi tak jarang temennya sampai nangis loh Bu karena perbuatannya dia gitu. Jadi temennya itu nggak mengganggu, tapi dia itu selalu mengganggu duluan gitu. Dan itu Tuh. terus-terusan. Mm. Hmm. Hmm, hmm. Lalu selama ini apa yang sudah Bu Mira lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Saya sudah pernah nasehatin dia gitu, baik itu yang sekilas maupun yang saya panggil gitu. Saya sering marah juga karena perbuatan dia itu, Bu. Nah, eh, udah pernah mungkin sekitar 2 kali atau 3 kali lah gitu, Bu. Oke. Nah, ini coba kita flashback dulu ya, Bu ya. Mm-mm, Kira-kira pada setelah Ibu parahin si Maya itu tadi nih, mm-mm. dia berubah ya atau apakah dia masih mengganggu temannya apa tidak? Hmm, kayaknya sih belum ada perubahan ya, Bu. eh Belum lah, Bu. Oh Saya gitu. tunggu sebentar, saya ingat. Iya, belum ada perubahan, Bu. Hmm, hmm. Mm. Oh, oke. Tapi kira-kira Ibu tahu tidak alasan anak ini kenapa kok dia tuh selalu mengganggu temannya, bahkan sekalipun apa ya maksudnya dia sudah dimarahin sama ibu gitu, kayaknya masih ganggu temannya terus gitu. Ibu tahu tidak Hmm. ya alasan gitu? Belum tahu sih, Bu. Soalnya saya tuh Hmm. udah terlanjur kesel aja gitu. Nengok dia itu selalu aja bikin nangis teman-temannya. Setiap ditanya kenapa nangis, itu Bu, gara-gara si Maya gitu. Jadi saya nggak sempat kaji lebih jauh gitu. Oke, baik. Tapi menurut Bu Mira, apakah setiap tindakan itu ada alasannya atau memang tindakan itu dilakukan tuh ya udah tanpa alasan gitu? Enggak, Secara Bu. umum. Umumnya itu idealnya setiap tindakan itu pasti memiliki alasannya gitu. Mm, Mm. oke, baik. Nah, bagaimana kira-kira menurut Ibu? Kaitannya dengan apa Ibu bisa mengatakan kalau setiap tindakan itu pasti selalu ada alasannya gitu? Saya pernah belajar kan tentang segitiga restitusi gitu kan Bu untuk mengatasi permasalahan dalam pembelajaran di sekolah gitu dalam upaya menciptakan disiplin positif misalnya, dalam upaya menerapkan budaya positif misalnya. Nah, disiplin siswa itu kan diharapkannya munculnya dari motivasi intrinsik. Itu dari yang saya pelajari gitu. Jadi bukan lebih baik itu dari motivasi intrinsik bukan ekstrinsik gitu yang dilakukan karena hanya takut aturan atau takut dengan guru seperti itu. Wah, luar biasa loh Bu Mira. Ternyata dalam diri Bu Mira itu ada hal yang sungguh sangat luar biasa yang sebenarnya bisa kita optimalkan untuk bisa mengatasi permasalahan Bu Mira ini gitu. Nah, Hmm, kira-kira apa nih yang akan Ibu lakukan berkaitan dengan apa yang sudah tadi Ibu sampaikan tadi tuh? rencananya saya mau ini dulu deh Bu, saya mau manggil Mayanya untuk saya ajak diskusi ini. Tentunya sesuai alur segitiga restitusi itulah. Oh, luar Hmm. biasa ini. Nah, kalau begitu, kira-kira menurut Ibu nih apa nih ukuran keberhasilan dari rencana yang akan Ibu laksanakan? Saya harapnya setelah Maya saya panggil, kemudian ajak bertemu empat mata, lalu saya coba menerapkan penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Nah, si Maya ini dapat menyadari nih tindakan yang dilakukannya itu mengganggu temannya dan mendapatkan solusi bagaimana mengatasi kebiasaan dia itu yang mengganggu teman-temannya itu gitu. Tentunya dengan berdiskusi dengan saya motivasi supaya menemukan solusi sendiri. Luar biasa, mantap sekali. Jadi kapan Bu mau melaksanakannya Bu? Hmm, Secepatnya lah Bu, sepertinya besok bisa karena besok itu saya ada kosong jam mengajarnya. Jadi dan kemudian bisa juga atau lebih baik ini deh Bu di jam apa Budi Pekerti sepertinya lebih baik akan saya Oh, panggil. oke Mm. sekali.
Lalu bagaimana kalau boleh saya tanyakan nih komitmen Ibu untuk melakukan rencana aksi nyata ini gimana gitu? Ya harus komitmen ya Bu ya karena sebagai pendidik kan kita harus berusaha nih menyediakan waktu khusus untuk membantu siswa mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul termasuk permasalahan si Maya tadi ini dan memang harus menyediakan waktu bukan hanya menyampaikan materi namun ya muncul permasalahan-permasalahan seperti ini harus kita atasi juga begitu Bu. Jadi Baik, komitmennya ya saya akan bertanggung jawab untuk eh, menyediakan ruang untuk hal tersebut. siap. Lalu kira-kira Ibu ada butuh bantuan orang lain atau bagaimana untuk mengatasi hal ini? Pastinya butuh ya Bu ya bantuan. Mungkin saya akan nanyain sama wali kelas Maya yang sebelumnya. Siapa tahu ada hal-hal yang belum saya ketahui tentang Maya lebih lanjut gitu untuk membantu proses segitiga restitusi yang akan saya praktekkan ke Maya. Siap, oke baik. Nah, Ibu keren sekali ya dengan apa yang sudah Ibu pikirkan, yang sudah Ibu rancangkan itu sangat luar biasa sekali. Saya sendiri senang sekali dengan diskusi kita pada sore hari ini, bahwa Ibu bisa memunculkan ide-ide brilian dengan menggunakan potensi Ibu dan apa yang ada di dalam diri Ibu untuk mengambil langkah-langkah kreatif untuk bisa mengatasi permasalahan Ibu. Nah, gimana nih perasaan Ibu? Ah, saya lega ini sekarang Bu ngerasa udah berbagi jadi agak lebih plong hatinya begitu. Nanti saya minta dia waktu Ibu lagi boleh ya setelah saya menemui Maya, kemudian saya melakukan diskusi yang kita bicarakan tadi rencana saya boleh ya ketemu Ibu lagi ya untuk sharing lagi. Iya, dengan senang hati saya akan sediakan waktunya. Nah, oke deh, makasih banyak ya Ibu Leni udah menemani saya untuk eh, berbagi kegalauan. Ya, sama-sama Bu Mira dengan senang hati. Baik, saya pamit dulu ya Bu Mira. Oke, Selamat Ibu sore. Leni. Terima kasih. See you. Bye-bye. Bye. Oke, untuk kasus yang keempat sangat baik ya, karena pas sekali waktunya 15 menit. Tadi saya mencoba kasih kode 1 menit, akan habis. Ini pas ditutup dengan pas sempurna 15 menit. Oke, kita akan masuk dalam observernya. Silakan Bu Andin. Ya, terima kasih ya Ibu Risma. Untuk coach dan coachingnya, alhamdulillah tadi sudah terpenuhi semua. Ada tujuan, identifikasi, rencananya, juga di follow up tanggung jawabnya. Jadi sudah jelas ya tadi dari dialog atau percakapannya, terus coach dan coachingnya juga terbuka gitu, dapat menggali si coachee sehingga coachingnya dapat terbuka menjelaskan masalah-masalah yang dihadapi. Makasih Bu Anin. Iya, terima kasih Bu Anin. Baik, ibu-ibu. Nah, sekarang alangkah lebih baiknya kita langsung melakukan refleksi diri ya. Nah, baik kita mulai dari saya dulu boleh ya. Ya, Untuk Bu. refleksi diri dari kegiatan yang udah kita lakukan nih. Eh, Baik, dari praktek yang udah kita lakukan tadi, saya mau merefleksi pertama tentang ini dulu deh. Apa apakah percakapan yang udah kita lakukan tadi itu berjalan dengan baik? Nah, saya rasa sudah cukup baik gitu karena kita sudah berupaya untuk menyampaikan praktek coaching dengan alur tirta dan memunculkan grow itu yang seperti yang kita pelajari pada modul. Lalu apa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan? Mungkin tentang ini pertanyaan-pertanyaan yang lebih
memotivasi atau yang lebih berbobot gitu. Nah, itu perlu kita explore lebih jauh supaya lebih memancing si koci atau teman kita nanti di sekolah yang memiliki masalah gitu. Kemudian apa yang masih perlu kita lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Eh, yang perlu kita lakukan tentunya menyediakan ruang, menyediakan waktu khusus untuk mendengarkan penuh agar apa ya, paradigma dari coaching ini itu bisa dilakukan dengan baik. Nah, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Ya, tentunya harus banyak berpraktek. Jadi ajak aja teman di sekolah gitu, ayo coba yuk cerita ada masalah apa gitu. Nah, dengan seringnya berpraktek, kita akan sering melakukan refleksi sehingga lebih terlatih lagi. Itu adalah refleksi diri dari saya. Boleh lanjut ke Ibu Leni mungkin ya. Oke, baik, boleh. Terima kasih Bu Mira. Wah, dari apa yang refleksi dari Bu Mira itu sebenarnya juga apa yang sedang saya refleksikan juga, Bu. Jadi sebenarnya dari percakapan alur tirtanya kita mengusahakan supaya itu bisa ngeflow gitu ya, mengalir gitu, pembicaraan bisa tetap mengalir, kita juga bisa tetap nyaman. Jadi tidak seperti seorang yang sedang ujian gitu ya, tapi benar-benar sharing, bisa terbuka satu dengan yang lain. Nah, tentu saja kembali lagi pada prinsipnya bahwa coach ini tidak memberikan apa ya, tidak memberikan solusi, tetapi memberikan rangsangan-rangsangan atau apa ya, pemantik-pemantik, pertanyaan pemantik supaya coachingnya ini bisa memikirkan kira-kira apa sih yang sebenarnya ada di dalam diri dia yang bisa juga untuk dioptimalkan untuk mencari solusi dari persoalannya. Nah, mungkin sih yang dari saya sendiri ya, mungkin ada beberapa yang mungkin masih ada saya perlu tingkatkan itu mengenai bagaimana pembicaraan itu bisa mengalir, tapi tetap juga mengikuti aluran atau flow dari alur tirta itu sendiri gitu, supaya itu bisa tetap berurutan, tapi tidak terlihat kaku. Mungkin di sana itu Bu. Seperti yang tadi Bu Mira sampaikan ya, untuk bisa lebih baik lagi, kita harus lebih banyak praktik lagi. Itu dari saya, Bu, menambahkan dari apa yang direfleksikan Bu Mira, kurang lebih seperti itu, dan saya tambahkan sedikit dari apa yang saya alami. Terima kasih. Baik, boleh dilanjut ke Ibu Lea Risma dulu, boleh? Atau Ibu Andin dulu, silakan. Baik, dari saya dulu ya. Boleh Bu Andin? Boleh Bu, silakan. Untuk refleksi kali ini itu sebenarnya tidak berbeda jauh dengan Ibu Mira dengan Ibu Leni ya. Semua selama percakapan itu sudah berjalan dengan baik, dan selama percakapan juga saya rasakan adanya kenyamanan karena saya dapat membangun komunikasi yang baik dengan coach dengan menjadi pendengar dan mencoba mendorong potensi yang ada. Lalu yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan itu, kalau menurut saya secara pribadi adalah dalam mengelola emosi. Sehingga mungkin saya akan lebih peka lagi mungkin dengan coachingnya. Lalu yang ketiga itu yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap kondisi dalam kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching, itu mungkin sebelumnya saya juga harus belajar memiliki kesadaran diri dalam mempersiapkan kehadiran penuh sehingga saya bisa mengelola emosi saya, kesadaran penuh, sosial, dan lebih bertanggung jawab lagi. Nah, setelah melakukan coaching, saya juga berupaya untuk mendorong coachesnya untuk menemukan solusi kendalanya. Jadi hanya mendorong saja. Nah, yang terakhir di sini yang saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan yaitu saya mencoba terus menerapkannya. Saya juga mencoba untuk terus mempraktekkannya dan melakukan dalam kegiatan agar saya semakin terlatih lagi dan mampu untuk meningkatkan potensi coaching saya. Begitu mungkin kira-kira ya teman-teman, silakan ditambahkan. Baik, terima kasih Bu. Saya ingin menambahkan ya terakhir dari yang Ibu semua sampaikan tadi, tambahan sedikit refleksi dari latihan coaching yang sudah kelompok kita lakukan. Kalau dari saya ya apa yang sudah berjalan baik, semuanya baik dan sudah berjalan sesuai alur, sesuai yang diarahkan atau ditugaskan.
yaitu Tirta, growth, kemudian apa yang masih perlu ditingkatkan, kemungkinan mungkin perlu lebih fokus atau lebih mendalami lagi, dan apa yang dapat dilakukan untuk dalam kondisi kehadiran penuh. Jadi kalau menurut saya sih kita harus lebih fokus lagi agar suasana lebih nyaman atau mencari kondisi saat lebih nyaman agar tidak terburu-buru dan lain sebagainya. Waktu yang tepat misalnya seperti itu. Lalu satu lagi yang terakhir, apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya ya. Terus belajar, memperbaiki diri, terbuka, menerima masukan, dan lain sebagainya. Semoga dapat lebih meningkatkan, terus mendapatkan solusi yang terbaik bersama. Itu aja, terima kasih Bu. Ada yang menambahkan Baik. lagi? Sudah, kita sudahi refleksi diri dari kita kelompok kelompok 3 ya kita ya, dengan fasilitator Ibu Yahmawati dan pengajar praktiknya kalau di saya dan Bu Anin itu Pak Hari Ulande, kalau di Ibu Leni dan Ibu Risma itu Bapak Donald Turnip. Oke, oke. Donald Turnip. Baik teman-teman, kita tutup Zoom kita hari ini. Terima kasih untuk sharing dan kerjasamanya yang luar biasa. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sehat selalu untuk kita semua dan jangan lupa segera upload ke LMS. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih Bu.